Satu kata untuk MOOC, keren. Nilai akuntabel dalam berakhlak sangat membekas bagi saya karena menekankan bahwa setiap ASN harus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Akuntabel bukan hanya soal membuat laporan, tetapi tentang bagaimana kita bekerja dengan jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada atasan, institusi, maupun masyarakat. Sekian. Ya, tentunya pembelajaran MOOC memberikan banyak kemudahan. Kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan juga kita bisa mengulang materi yang ada sampai kita paham. Tetapi juga ada kekurangannya. Kita harus kurang interaktif. Kita tanpa diskusi sehingga kadang membosankan. Sehingga dibutuhkan kedisiplinan diri yang tinggi supaya materi yang ada di pembelajaran MOOC bisa kita mendalami dengan lebih dalam, sehingga tidak formalitas saja kita belajar di pembelajaran MOOC. Sekian. Pesan pertama saya saat bertemu teman-teman lewat virtual Zoom, itu awalnya saya mengira mereka cuek, tapi ternyata mereka seru juga dan unik karena kita memang dari berbagai kabupaten dan budaya, dan itu sangat menyenangkan untuk mengisi kegiatan-kegiatan kita selama via Zoom. Terima kasih. Momen paling seru adalah ketika setiap orang berusaha mengeluarkan ide-ide uniknya dan kita berusaha menyatukan ide-ide tersebut menjadi solusi yang keren. Ada kepuasan tersendiri ketika kita berhasil mencapai kesepakatan kelompok dan rasa kekeluargaan itu sangat terasa walaupun kita bertemu secara tidak langsung. Terima kasih. Menurut saya pembelajaran secara distance learning dari BKSDM Kupang sangat menyenangkan dan juga membuat kita bisa belajar secara mandiri, fleksibel, inovasi, dan digitalisasi. Menjadi pengalaman yang baru dan unik berada di pelatihan Latsar CPNS 2026. Saya sangat berterima kasih dan saya pikir menjadi pengalaman yang menarik ya. Kemudian tantangan terbesar sejauh ini menurut saya teman-teman berbeda, tapi saya pikir penyesuaian terkait dengan kondisi di lapangan, kemudian keterbatasan waktu karena kita pasti punya tugas masing-masing di tempat kerja kita masing-masing, kemudian komunikasi dan kolaborasi dengan teman-teman dari bidang lain atau dari sektor lain. Saya pikir itu menjadi salah satu tantangan tersendiri karena dari hal itu saya belajar ternyata untuk mencapai suatu hasil yang baik itu tidak hanya dibutuhkan perencanaan yang baik, tapi juga butuh komunikasi dan juga kolaborasi. Peran coach dan mentor dalam proses aktualisasi tentunya sangat besar. Mentor di kantor sangat membantu dalam setiap proses kegiatan dan setiap tahapan kegiatan yang saya lakukan, dan juga peran mentor khususnya kami dengan Pak Baswara, beliau selalu memantau kami agar laporan yang kami kerjakan bisa selesai tepat waktu. Menurut saya kegiatan yang paling menarik selama sesi klasikal di BPSDMD Provinsi NTT yaitu kegiatan senam pagi, cafe break, dan ketika bermain peran di dalam kelas
ketika diberikan tugas studi kasus. Terima kasih. Untuk kesan-pesan saya selama mengikuti kegiatan aktualisasi ini, jujur awalnya itu rasanya deg-degan, takut, gugup. Pas mau klasikal kan harus ketemu mentor, harus ujian seminar, tapi ternyata sampai di sini pas ikuti semua kegiatannya itu, ternyata rasanya seru pol. Ternyata saya bisa jadi agen perubahan, bukan cuma agen kuota. Menjadi seorang ASN yang smart dan berakhlak bukan hanya sebagai sebuah slogan, tetapi menjadi sebuah standar profesional bagi ASN yang dapat menggabungkan kecerdasan digital dan moral yang kokoh. Berakhlak bukan cuma sekedar materi latsar, tapi janji sampai pensiun. Ingat rumusnya, melayani dengan hati, bekerja dengan integritas, dan belajar tanpa henti. Aksi nyata bukan cuma sekedar kata.